Shalom, puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab. Dan saat ini saya akan menjawab yang bertanya mengenai tentang bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati sebelum kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitannya. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menjawab pertanyaan ini. Namun sebelumnya mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-43. Berkata demikian, tentang dialah atau tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekali lagi saudara, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 43 berkata, tentang Yesuslah semua nabi bersaksi. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengklaim, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa nabi-nabi di dalam perjanjian lama, di dalam sepanjang perjalanan yang namanya nabi, tujuan dan tugas utamanya adalah menyampaikan siapa Yesus, tentang Yesus yang akan datang, tentang Yesus yang akan mati disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya saya boleh membuat gambar, akan menjadi seperti ini saudara. Jadi biasanya saya akan membuat gambar seperti ini. Ini Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dan kalau saya membuat garis ini adalah garis waktu, dan ada orang-orang yang hidup sebelum Yesus, dan kita yang saat ini hidup setelah Yesus. Nah, biasanya saya menyebutkan bagian ini biasanya melihat sebelum dan melihat sesudah Yesus mati. Nah, jadi objek iman baik sebelum Yesus datang dan setelah Yesus datang, objek iman seseorang adalah kepada Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya tidak mustahil kalau Tuhan menjadi manusia, itu bisa saja karena Tuhan Maha Kuasa. Yang aneh itu adalah kalau Tuhan tidak mampu melakukan apapun atau Tuhan tidak mampu menjadi manusia. Itu yang aneh. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Dan ingat saudara, pada waktu Yesus menjadi manusia, bukan berarti ketuhanan Yesus hilang sama sekali. Tidak. Yesus setelah menjadi manusia memiliki sifat yang baru. Namanya manusia. Jadi Yesus punya dua sifat. Yang satu ilahi dan yang satu manusia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melihat dari sudut sini, maka mereka akan melihat sudut keinsanian Yesus. Alkitab mengatakan Yesus lapar, Yesus haus, Yesus capek, ya, Yesus tidur, Yesus berdoa, ya Aba, ya Bapa, yaitu karena dari sudut pandang keinsanian Yesus. Nah, dari sudut keilahian Yesus, Yesus adalah Allah. Pertama, Yesus menyebut dengan mulutnya sendiri kalau dia adalah anak Allah. Perhatikan saudara, kata anak Allah bukan berarti Yesus anak dari Allah. Bukan seperti itu. Saya punya anak namanya Rachel. Nah, kalau Rachel dikatakan anak Sigit, anaknya Sigit, maka pengertiannya artinya adalah Rachel anak dari Sigit. Nah, kata anak Allah itu tidak memiliki arti anak dari, tetapi memiliki arti dialah Allah itu sendiri. Contoh misalkan, kalau saya pegang anak kunci, kata anak kunci itu bukan berarti anak dari, tetapi kunci itu sendiri. Atau saya bilang anak tangga, itu bukan berarti artinya anak dari tangga. Tidak, tetapi tangga itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Yesus membangkitkan orang mati, ya, membangkitkan orang mati. Kemudian kealahan Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Allah adalah bahwa Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah satu pribadi dari kealahan yang memiliki dua sifat ketika dia datang menjadi manusia. Untuk apa kemanusiaannya? Untuk dijadikan sebagai korban bagi penebusan dosa kita.
Jadi saudara lihat, objek imannya ada pada satu pribadi yang namanya Yesus. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana dengan keadaan orang-orang yang hidup, yang mati sebelum kedatangan Yesus? Maka tetap imannya sama, tapi caranya yang mungkin berbeda. Yang di sini sebelum kematian Yesus di kayu salib, mereka melihat ke depan. Jadi imannya adalah percaya kepada Yesus yang akan datang. Menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Kenapa mereka harus percaya kepada Injil ini? Karena berita Injil memang sudah disampaikan sejak jauh-jauh. Sejak di awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyampaikan berita Injil. Oke? Jadi dasar yang pertamanya, saudara-saudara, saya mau jelaskan dulu bahwa cara beriman untuk diselamatkan sebelum kematian dan kedatangan Yesus adalah mereka harus percaya kepada Yesus yang akan datang. Kalau kita hari ini bukan lagi kepada Yesus yang akan datang, tetapi Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari bagian ini? Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, setelah itu Tuhan memberikan sebuah nubuatan, sebuah gambaran yang pada akhirnya benar-benar digenapi oleh Yesus. Pada waktu Yesus datang, kemudian mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15 berkata demikian, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan saudara, Alkitab atau Allah memberitahukan kepada Adam dan Hawa. Perhatikan baik-baik. Ini manusia pertama. Yang disampaikan oleh Allah kepada mereka adalah menubuatkan, menceritakan, menggambarkan tentang suatu proses bahwa satu saat nanti akan ada satu pribadi yang akan diutus oleh Allah untuk dijadikan sebagai korban bagi penebusan dosa saudara dan saya. Perhatikan prosesnya. Bahwa Allah mengatakan akan ada permusuhan antara iblis dan perempuan ini. Antara iblis dan benih perempuan ini. Di mana dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan Hawa. Kemudian keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan saudara. Bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah menceritakan, menubuatkan bahwa Yesus akan diturunkan dari garis keturunan manusia, yaitu lewat Hawa, untuk menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan, dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita. Perhatikan baik-baik, yang dimaksudkan keturunannya atau keturunan dari Hawa itu adalah Yesus yang akan datang, bukan ujuk-ujuk datang. Yesus datang menjadi manusia, bukan ujuk-ujuk datang langsung jadi manusia. Bisa saja pada waktu 2000 tahun yang lalu, karena dia adalah Allah, dia datang dengan terbang-terbang di atas Yerusalem dan berkata, Aku Allah. Dan kemudian dengan asap yang mengepul, membumbung tinggi di bait Allah, kemudian Yesus datang, jereng, jadi manusia. Bisa, tapi proses Yesus menjadi manusia bukan seperti itu caranya. Yesus datang menjadi manusia benar-benar melalui garis keturunan manusia. Perhatikan proses garis keturunan manusianya. Jadi kemudian Hawa memiliki anak Kain dan Habel. Tapi Kain membunuh Habel. Tetapi garis keturunan tidak diturunkan melalui Kain, tetapi melalui anak yang lainnya yang namanya Set. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita, pada akhirnya dari Set kemudian ke Nuh. Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian dari ketiga anak ini, Semlah dipilih untuk menjadi garis keturunan Yesus.
Dari Sem kemudian ke Abraham untuk menurunkan garis keturunan Yesus. Dari Abraham, Abraham punya anak dua, yaitu Ishak dan Ismail. Tapi yang dipilih oleh Allah bukan Ismail, tapi Ishak untuk menurunkan garis keturunan Yesus. Ishak punya anak dua, Esau dan Yakub. Allah memilih Yakub untuk menurunkan garis keturunan Yesus. Yakub punya anak 12. Dari 12 anak ini, Allah memilih Yehuda atau dari suku Yehuda. Nah, kemudian setelah dari suku Yehuda, singkat cerita ke Yusuf dan Maria. Nah, perhatikan saudara, Yesus lahir bukan berdasarkan atas hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Allah menggunakan Maria untuk menurunkan Yesus. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kejadian 3 ayat 15 adalah merupakan nubuatan bahwa Allah akan mengutus Yesus menjadi manusia untuk datang sebagai manusia agar dia dijadikan sebagai korban penebusan dosa kita, dia dikuburkan dan dia dibangkitkan melalui garis keturunan manusia. Nah, inilah garis keturunan manusia untuk menurunkan Yesus. Jadi Yesus benar-benar sebagai seorang manusia, punya nenek moyang, punya garis keturunan. Tapi bukan pada waktu Yesus dilahirkan, bukan berdasarkan hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Pada waktu Maria mengandung Yesus, Maria belum menikah. Mereka belum berhubungan biologis. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kalau boleh saya menggunakan istilah, Allah meminjam rahimnya Maria untuk membuat keinsanian daripada Yesus. Tadi saya katakan, jadi setelah Yesus menjadi manusia, yang dulunya Yesus sebelum menjadi manusia, dia hanya ilahi tok, gitu loh. Hanya ilahi saja. Hanya ilahi saja sifatnya, tapi setelah dia menjadi manusia, dia mempunyai sifat manusia, sifat yang baru, yaitu sifat insani. Tadi saya sudah jelaskan untuk apa sifat insaninya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak sampai di sini. Ini Kejadian 3 ayat 15 merupakan gambaran nubuatan tentang kehadiran atau kedatangan Yesus. Nah, proses untuk lebih jelasnya lagi bahwa Yesus akan datang untuk dijadikan korban, mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-7, saudara. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka langsung merasa malu karena mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Kemudian, secara otomatis Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka mengambil daun pohon ara dan menutupi ketelanjangan mereka. Saudara, ketika mereka sudah mengenakan cawat atau pakaian dari daun pohon ara, persoalan dosa di antara mereka selesai karena mereka sudah tidak lagi merasa diri telanjang. Tetapi perhatikan baik-baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 selanjutnya berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Perhatikan, pada waktu mereka setelah menggunakan pakaian dari daun pohon ara, Tuhan masuk ke dalam Taman Eden, mereka mendengarkan suara Tuhan, dan mereka bersembunyi. Ayat 9 berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Perhatikan saudara, Tuhan masuk ke dalam Taman Eden, memanggil Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bersembunyi. Allah bertanya, di manakah kalian berada? Kami di sini Tuhan, kami bersembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Karena kami telanjang. Pertanyaannya, benarkah Adam dan Hawa telanjang? Tidak, bukan. Mereka sudah menggunakan daun pohon ara, sudah pakai pakaian.
Tapi kenapa mereka masih merasa diri mereka telanjang? Ini membuktikan bahwa dalam Alkitab sudah sejak awal diajarkan, diberitahukan kepada kita bahwa usaha saudara dan saya, usaha kita untuk menutupi dosa kita, bagaimanapun kuatnya usaha kita, tetap tidak dapat menutupi dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun usaha saudara dan saya yang bisa menyelesaikan dosa kita. Tidak ada. Apapun yang saudara dan saya buat, Alkitab mengajarkan kepada kita, tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menutupi dosa kita. Maka bagaimana cara Allah menutupi ketelanjangan mereka? Mari kita lihat saudara dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian. Perhatikan. Tuhan Allah lah yang kemudian membuat pakaian. Bagaimana cara Allah membuat pakaian? Dan dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan, Allah mengambil binatang dan kemudian mengambil kulitnya. Tapi sebelum Allah mengambil kulitnya, Allah kemudian mengorbankan binatang tersebut, dicurahkan darahnya. Kemudian diambil kulitnya. Ini adalah sebuah gambaran yang jelas bahwa Allah mendidik Adam dan Hawa. Bukan hanya tentang bagaimana keadaan mereka berdosa, tapi Allah memberitahukan dengan melakukan pengorbanan ini, Adam dan Hawa diajarkan sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15 tadi, bahwa akan ada satu pengorbanan yang sempurna yang akan datang, yang akan menebus dosa mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Allah mengambil kulit binatang tersebut dan membuat pakaian dan dikenakan kepada mereka, barulah persoalan dosa mereka bisa selesai. Saudara bisa lihat, dari sejak dalam kitab Kejadian sudah diajarkan oleh kita sebagai orang Kristen, bahwa usaha saudara dan saya tidak bisa menutupi dosa saudara dan saya. Harus usaha Allah lah yang dapat menutupi, menyelesaikan dosa kita dengan cara mengorbankan binatang. Setelah itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah pelajaran pertama yang Tuhan ajarkan kepada Adam dan Hawa mengenai tentang sebuah nubuatan yang akan datang, yang akan dikerjakan sempurna oleh Yesus Kristus. Ada yang biasa disebut dengan istilah teori oral. Jadi sejak saat itu Adam mengajarkan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya terus mengajarkan kepada anak-anaknya yang lainnya mengenai tentang pengorbanan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatkah saudara cerita tentang bagaimana Habel mempersembahkan korban binatang kepada Allah? Dari mana dia tahu tentang pelajaran ini? Pastilah Adam yang mengajarkan kepada Habel untuk melakukan korban persembahan binatang. Untuk apa Habel melakukan korban persembahan binatang? Untuk apa Adam melakukan korban persembahan binatang? Ini adalah sebagai bentuk pernyataan iman mereka bahwa mereka percaya akan ada satu pengorbanan ke depan yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman Perjanjian Lama dengan melakukan korban-korban persembahan binatang. Itu bukan hanya bicara tentang datang ke bait Allah. Itu bukan hanya persoalan tentang mereka mengorbankan persembahan binatang. Tapi itu bentuk penyataan iman mereka bahwa mereka percaya Yesus akan datang dijadikan sebagai korban penebusan dosa. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, korban-korban itu tidak boleh cacat. Korban-korban itu harus anak sulung. Kenapa tidak boleh cacat? Karena Yesus adalah pribadi yang tidak bercacat karena dia tidak berdosa. Kenapa harus korban yang sulung? Karena itu melambangkan tentang Yesus adalah anak yang sulung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nuh melakukan korban persembahan. Saudara lihat dari mana dia tahu tentang korban persembahan binatang? Karena itu diajarkan oleh orang tuanya. Perhatikan lagi, Abraham melakukan korban persembahan. Ini adalah sebuah cerita yang luar biasa. Bukan hanya tentang bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Tidak, saudara. Ini adalah sebuah perlambangan menceritakan
bahwa akan ada pengorbanan anak tunggal yang dimiliki oleh Allah, di mana Yesus akan dikorbankan. Jadi pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, itu bukan hanya cerita Alkitab menceritakan tentang bahwa Abraham akan mempersembahkan Ishak. Tidak. Itu adalah sebuah gambaran yang sempurna tentang pengorbanan Yesus yang akan datang. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara bisa lihat, sejak dari manusia pertama, Allah sudah menyampaikan tentang Injil, bahwa Yesus akan datang untuk mati disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi cerita tentang Yesus yang mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bukanlah cerita yang baru saja terjadi pada waktu Yesus mati dan bangkit. Tapi ini adalah sebuah cerita yang sudah diceritakan, yang sudah diberitahukan, yang sudah digambarkan, yang sudah dinubuatkan sejak dari manusia pertama. Manusia pertama terus menceritakan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menceritakan, kecuali mereka menolak tentang pemberitaan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah sangat jelas. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Yesus mati di kayu salib? Mereka juga dituntut untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi caranya berbeda. Kalau dulu sebelum Yesus mati, percaya kepada Yesus yang akan datang dan mati dan dikuburkan, dibangkitkan. Kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah. Kita kembali di bagian akhir dari penjelasan saya di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Perhatikan. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi. Oleh karena itu, Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya, nabi yang benar-benar nabi yang adalah utusan Allah adalah seorang nabi yang akan menceritakan siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus datang untuk mati disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan untuk menebus dosa manusia. Kalau ada yang mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi, tapi tidak menceritakan Yesus yang sebenarnya, maka bisa dikatakan bahwa dia bukanlah seorang nabi menurut ukuran Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi semua nabi bersaksi tentang Yesus dalam Alkitab. Semua nabi di dalam Alkitab menceritakan tentang Yesus. Siapa Yesus? Bahwa Yesus datang untuk mati disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Dan akibat dari kalau seseorang di dalam perjanjian lama percaya kepada berita Injil ini, Alkitab mengatakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 43, barang siapa percaya kepadanya, maka ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Saat ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia sudah datang menjadi manusia, disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya, dikuburkan dan dibangkitkan. Janji Tuhan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, namanya, akan memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara, iman dalam kekristenan tidak ada kata mudah-mudahan. Yang ada adalah pasti kita masuk surga karena Yesus sudah menebus dosa kita. Amin.